Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan melanjutkan materi pelatihan kita. Kita akan fokus ke praktek perawatan dan terapi pasien stroke. Nah, hari ini saya menggunakan standar pengamanan, kaos tangan, kemudian masker, kemudian hand sanitizer. Nah, hand sanitizer ini biasanya saya gunakan ke muka. Kenapa? Menghindari gangguan jika ada kuman, virus, dan sebagainya. Dan ini juga sering saya lakukan ke tangan, tubuh setelah treatment maupun sebelum treatment. Oke, hari ini yang akan kita pakai latihan adalah pasien TIA, transient ischemic attack, dan pasien iskemik. Kemudian kondisinya dua kondisi. Satu di atas bed, yang kedua di lantai beralaskan karpet. Oke, untuk standar pengamanan sekali lagi saya menggunakan sarung tangan, kemudian masker, kemudian hand sanitizer yang biasanya saya semprotkan ke muka, ke seluruh badan, ke tangan sebagai pengaman saya. Nah, ini non alkohol. Oke, hari ini sebagai pelatihan saya, ilustrasinya adalah saya menemukan seorang pasien usia 55 tahun, laki-laki, yang terkena stroke tipe iskemik, yaitu penyumbatan. Nah, iskemik seperti materi saya sebelumnya dibagi menjadi 3. Iskemik ringan, iskemik sedang, dan iskemik berat. Nah, hari ini sebagai ilustrasi pelatihan kita, iskemik sedang, tangan dan kaki masih bisa bergerak tetapi pelan. Untuk mempermudah mengidentifikasi kasus yang sakit, kita temukan pasien tangan kiri dan kaki kiri yang terkena stroke. Nah, sebagai identifikasinya, oke, saya tarik dengan pita merah. Oke. Biasanya saya melihat pasien yang kondisinya seperti ini, saya akan nanyakan kemampuan motorik halus dan motorik kasar yang masih mampu dilakukan oleh pasien, terutama daerah yang sakit. Misalnya seperti ini. Oke, Pak, kakinya coba digerakkan, Pak. Nah, perhatikan, ini ciri khas iskemik ringan, iskemik sedang, kakinya bisa bergerak. Nah, misalnya seperti ini. Nah, biasanya seperti itu. Beberapa kasus ininya masih bisa bergerak, tapi beberapa kasus sudah nggak bisa. Yang bisa dilakukan adalah seperti ini aja. Ya, digerakkan. Nah, ini loh seperti ini. Oke, tangan pun juga sama. Perhatikan, gerakan untuk iskemik sedang, gerakannya biasanya seperti ini. Nah, dia masih bisa seperti ini. Oke, nah apa yang bisa saya lakukan? Oke, satu, setelah mengidentifikasi kasusnya, kemudian saya mulai melakukan pemijatan. Oke, perhatikan teknik pemijatan saya. Saya bisa melakukan pemijatan di kaki dulu atau di tangan dulu, tergantung kondisinya. Artinya, selama pasien merasa nyaman di kaki, maka saya akan menggunakan pendekatan pemijatan di kaki. Nah, perhatikan, saya tidak mencari peta kaki. Semua saya sentuh. Jadi saya tidak mencari, oh ini titik mata, ini titik tulang belakang, enggak. Tapi semuanya saya sentuh seperti ini. Nah, perhatikan teknik pemijatan saya. Saya tidak mengajarkan seperti ini, menusuk dengan jari, tetapi saya mengajarkan seperti ini, atau menggunakan telapak tangan saya dan keempat jari saya. Sekali lagi, tidak dengan menusuk seperti ini. Nah, ini yang saya lakukan. Poin yang perlu kita dapat adalah, satu, pasien merasa nyaman dan tidak merasa terancam karena
reaksi kesakitan pada saat kita pijat. Nah, seberapa lama? Kondisional. Bisa 3 menit, bisa 5 menit sambil kita ngobrol. Untuk apa? Untuk memulihkan kondisi pasien yang biasanya kesakitan atau depresi dan sebagainya, kita alihkan dengan tema-tema yang ringan. Misalnya tentang jumlah anak, kemudian pekerjaan sebelumnya, kemudian aktivitas sebelum sakit, dan sebagainya. Tujuannya adalah biar pasien merasa nyaman dengan kita, sekaligus mengalihkan perasaan takut ketika dipijat. Nah, setelah bagian ini, kemudian saya biasanya memijat bagian tumit. Nah, perhatikan, ketika saya angkat seperti ini, beberapa pasien kesakitan. Maka, apa yang bisa saya lakukan? Memijat dengan teknik seperti ini. Nah, saya menggunakan 2 jari saya, 1, 2, untuk memijat tumit. Perhatikan teknik saya. Nah, saya memijatnya seperti ini. Jika pasien tidak merasa sakit saat saya angkat, maka saya biasanya menggunakan seperti ini, dan posisi saya berada di sini. Untuk apa? Untuk menahan dibuat lemas. Nah, untuk menahan seperti ini, atau saya buat seperti ini. Berarti yang tangan kanan menahan, yang tangan kiri memijat. Perhatikan teknik memijat saya menggunakan telapak tangan saya dan keempat jari ini. Nah, saya tekan seperti ini. Sekali lagi, saya tidak mengajarkan teknik dengan cara menusuk, tetapi saya mengajarkan dengan cara meremas dengan telapak tangan saya dan keempat jari saya. Nah, bagian mana yang saya pijat? Bagian tumit. Kemudian saya remas lagi bagian sini, atasnya tumit. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian saya juga melakukan ini. Saya remas. Oke. Itu yang kita lakukan berulang-ulang sekitar 3 atau 5 menit. Oke, tahapan selanjutnya saya juga memijat bagian tangan. Hati-hati. Beberapa kasus pasien sudah kesakitan ketika tangannya kita angkat. Maka gunakan gerakan yang paling minim biar tidak ada reaksi kesakitan. Nah, apa yang saya pijat? Semua jari. Saya pijat seperti ini dengan intensitas tekanan pijatan sedang. Efek yang dimunculkan adalah 1, darah bergerak, kemudian rasa nyaman atau rileks. Oke. Sampai mana? Sampai lengan atas. Oke, ini saya lakukan berulang-ulang 3-5 menit. Jadi, pertemuan pertama saya melakukan pemijatan daerah tangan yang sakit, kaki yang sakit sekitar 3-5 menit. Ini juga 3-5 menit. Kemudian daerah yang tidak sakit juga saya lakukan pemijatan. Cara pemijatannya juga sama. Oke, ini daerah yang kaki yang sakit, ini tangan yang sakit saya tandai dengan pita. Nah, ini kaki yang tidak sakit, yang sebelah kanan. Tangan yang tidak sakit sebelah kanan. Ini pun tetap saya pijat. Pemijatannya sama tekniknya. Sama. Tangan pun juga sama. Targetnya apa? Darah bergerak, kemudian perasaan nyaman. Jadi itu biasanya poin pertama saya ketika kunjungan pertama saya dengan pasien. Oke, selanjutnya saya akan menggerakkan kaki yang sakit maupun yang tidak sakit. Perhatikan cara memegang bagian kaki. Tangan kiri saya masukkan di bawah lutut. Tidak saya cengkeram, tapi saya taruh di bawahnya untuk menyangga. Tangan kanan saya taruh di sini, di telapak kaki. Perhatikan pergelangan tangan saya bertemu dengan tengah-tengah kaki.
Cara mencet saya, cara megang saya seperti ini. Bukan seperti ini. Ini salah. Oke, saya ulang. Ini gerakan salah, cara memegang yang salah. Ini yang saya rekomendasikan. Gerakannya apa? Gerakannya seperti ini. Lemas, lemas. Nah, ini simulasinya seperti ini. Ini saya gunakan untuk menyangga, ini saya gunakan untuk mendorong. Gerakannya seperti ini. Nah, oke. Perhatikan perpindahan tangan kiri saya. Ketika berada di atas, tangan saya pindah ke sini. Begitu turun, di sini. Langsung menyangga. Terus kalau dia nggak kesakitan, kita tekuk lagi. Seperti ini. Oke, lakukan berulang-ulang sekitar 10 kali gerakan. Yang daerah yang sakit pun juga lakukan hal yang sama. Tangan saya ditaruh di bawah. Kemudian ini saya lakukan hal yang sama. Nekuknya ke dalam. Nah, jika pasien tidak merasa sakit, bisa kita tekuk lebih dalam lagi seperti ini.